Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di mana? Di Makkah. Tanggal berapa? Berapa? 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Tahun gajah. Gajah tambah harimau berapa? 12 Rabiul Awal tahun berapa? Ada yang bisa jawab tahun berapa? Oke, 12 Rabiul Awal 571. Ah, ya kan? Kayaknya nggak nyambung nih. Ini Masehi, ini Hijriah, gitu ya. Nah, iya kan? Oke, ini tanda tanya, ini tanda tanya juga. Kita lanjut lagi. Berapa? Berarti? Berapa, Bu? Oke, 12 Rabiul Awal 13 sebelum Hijriah. Oke. Versi keempat, 12 Rabiul Awal 53 sebelum Hijriah. Oke. Pertanyaannya masih tanda tanya juga nih. Ya. Adakah hadis yang menjelaskan Nabi itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal? Nggak ada kan? Baik. Hadisnya apa? Hadisnya apa? Yang ada hadis terkait tentang kelahiran Nabi. Hadisnya adalah Nabi lahir hari Senin. Kenapa antum puasa hari Senin? Karena diantaranya memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, itu diantara dalil, gitu ya. Baik. Jadi hadisnya tuh hari Senin. Bulannya Rabiul Awal, sepakat. Nah, berarti ada 4 kemungkinan tanggal di hari Senin, kan begitu? Nah, sekarang kita buktikan betulkah 12 Rabiul Awal itu hari Senin, kan begitu sebenarnya? Ya. Tahunnya berapa? Tanggal 12. Bulannya Rabiul Awal. Tahunnya 1 misalkan, minusnya nggak bisa, bisa nggak? Nggak bisa. Ininya tahun berapa? 571 ya. Bulannya tahu nggak? Bulan apa? Ju April ya. Oke. Kita buat tanggal 20 ya. Ubah ke Hijriah. Ya. Perhatikan. Sabtu 20 April 7 Rabiul Awal. Sabtu loh. Minggu Senin. Berarti tanggal berapa? Tanggal? Kan Sabtu tambah 2 dong. Iya. Oke. Jadi menurut nggak kelihatan. Ya. Menurut kalender teknologi Masehi terkini, bahwa Senin itu yang dekat dengan 12 Rabiul Awal ya. Ini yang dekat dengan 12 Rabiul Awal adalah 9 Rabiul Awal. Senin 22 April 571 Masehi bertepatan dengan 9 Rabiul Awal tahun 53 Hijriah. 53 sebelum Hijriah ya. Sengaja tidak 21 April karena itu hari Kartini gitu ya. Karena Kartini dulu bilang ketika disuruh masuk Kristen oleh Madam Belanda, dia bilang karena janganlah engkau mengajak orang yang telah beriman untuk memasuki Islam. Masih ada banyak orang yang belum beragama. Bagaimana mungkin aku bisa masuk ke dalam agamamu sementara di sekitarku ada cahaya sumber kebenaran, yaitu Al-Quran. Jadi dari gelap terbitlah terang, itu inspirasi Al-Quran sebenarnya ya. Minaz zulumati ilan nur. Maka kemudian 9 Rabiul Awal ini baru dong. Tidak, karena di kitab-kitab
kuning dulu sirah nabawiyah telah dijelaskan bahwa Nabi itu ada kemungkinan juga lahir tanggal 9 dan tanggal 10. Itu namanya ilmu astronomi masa lalu. Artinya dulu sudah ada ketepatan, dibuktikan hari ini. Jadi tanggal 9 atau tanggal 12 sebenarnya. Kan di Indonesia tanggal 12. Yang penting Nabi sudah lahir gitu. Saya cuma ingin sampaikan bahwa perspektif teknologi hari ini seperti itu, ya, tidak perlu diperdebatkan. Nah, intinya Nabi sudah lahir. Maka Nabi lahir itu sampai hari ini terjadi diskursus. Sejak kapan umur Nabi itu bisa dijadikan pegangan, referensi syariat? Apakah sejak lahir, semenjak dewasa, semenjak jadi Nabi? Nah, itu ada 3 kan? Nah, tetapi ternyata memang kalau kita melihat seorang Nabi itu sebelum jadi Nabi memang dikondisikan betul. Sehingga kemudian apa-apa yang ada di masa lalunya, termasuk apa yang akan menjadi materi kita sore hari ini, itu dapat dijadikan referensi, dalil gitu. Karena tentu ini Nabi tidak serta-merta tiba-tiba jadi Nabi. Kadang-kadang dia begudulan, tiba-tiba jadi Nabi, kan enggak. Tapi betul-betul memang dia dipersiapkan memiliki sifat-sifat yang memang dibutuhkan untuk menjadi seorang Nabi. Karena itulah kita perlu mengkaji masa muda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir tanggal 22 April tadi. 22 April 571. Nah, disinilah kemudian, dan Nabi nanti jadi Nabi, katakan di sini umur 40 atau menikah saja. Nabi menikah dengan Khadijah umur 25 tahun. Ya. Nah, apa yang terjadi di masa tengah-tengah itu, ini yang akan kita kaji. Ya. Pertama, Nabi lahir, ayahnya sudah wafat. Jadi Nabi itu lahir dalam kondisi yatim. Ya. Nah, ketika Nabi lahir, Nabi disusui dan sempat meminum susu kolostrum dari ibunya. Karena kolostrum itu penting. Setelah meminum kolostrum dari ibunya, Nabi masih disusui juga oleh pembantunya Abu Lahab. Setelah itu baru kemudian Nabi disiapkan untuk dikirimkan ke wilayah yang memang cocok dan tepat untuk tumbuh kembang anak. Gitu ya. Saya membahasakan dengan bahasa hari ini. Jadi kisah Nabi di Bani Sa'diyah, ya. Karena Bani Sa'diyah ini adalah satu kaum yang memang seluruh ibu-ibunya di antara pekerjaannya adalah menyusui anak orang. Jadi kalau sudah masa bulan tertentu mereka datang ke Makkah untuk mencari anak-anak yang mau disusui. Nah, qadar Allah, nanti yang mengambil anaknya, yang mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam kecil ini bernama Halimah. Nah, Halimah ini pada saat itu juga punya anak kecil. Dan Halimah ini pada saat itu susunya juga punya persoalan, sehingga anaknya sendiri kelaparan. Tapi karena kebutuhan ekonomi dia tetap ingin mencari anak yang dapat. Tetapi semua anak yang katakan yang punya banyak harta itu sudah diambil. Nah, sisalah anak-anak seperti Nabi Muhammad SAW yang bukan anak orang kaya sekali, gitu ya. Tapi karena tidak ada pilihan, akhirnya untuk keberkahan beliau tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Diambillah Muhammad kecil ini dari dekapan, yaitu Aminah. Nah, yang menarik, keberkahan Nabi SAW ini sudah terlihat sejak itu. Jadi ketika perjalanan pulang ke Bani Sa'diyah, itu susu daripada Halimah itu kemudian berisi, sehingga kemudian Nabi SAW bisa disusui dengan sepuasnya, dan anaknya sendiri disusui dengan sepuasnya sehingga tenang. Dan yang menarik dalam perjalanan itu selalu diikuti dengan awan sehingga tidak terlalu panas dalam perjalanan itu. Ya. Nah, Nabi SAW pun akhirnya tinggal bersama Halimah dalam masa waktu yang panjang 2 tahun. Ya Rasulullah, ya Rasulullah.